sini kami akan memperkenalkan alat peraga yaitu MEP. MEP yaitu Magnetic Effect Probes. Nah, tujuan dari alat peraga ini yaitu untuk membuktikan adanya medan magnet dengan indikator lampu. Di sini terlihat rangkaiannya seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada baterai sebagai sumber tegangan. Di sini lampu, indikator lampu, nyala lampu tadi. Ketika ada medan magnet yaitu 12 volt lampu LED. Ini kabel yang disusun, dirangkai. Terus kemudian ada reed switch yaitu saklar. Ketika ada medan magnet, dia akan mengalirkan arus listrik, dan di sini kita mempunyai magnet sebagai indikator nanti untuk membuktikan adanya medan magnet. Kita lihat ini magnetnya. Perhatikan teman-teman, ketika magnet ini didekatkan di reed switch, lampu menyala. Kita jauhkan, lampu kembali padam. Kita dekatkan lagi, lampu menyala lagi. Kita jauhkan, lampu padam. Nah, oke. Kemudian saya taruh di tengah-tengah, lampu akan menyala terus karena membuktikan bahwa di sekitar magnet ini ada medan, sehingga reed switch ini atau saklar magnet, ketika ada magnet dia mengalirkan arus magnet ini. Nah, oke teman-teman, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet. Apa pengertian medan magnet? Medan magnet adalah daerah yang ada di sekitar magnet di mana objek-objek magnetik lain dapat terpengaruh oleh gaya magnetismenya. Benda magnetik lalu mencoba untuk mengarahkan diri selaras dengan pengaruh medan magnet di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reed switch. Apa reed switch itu? Reed switch merupakan sensor elektrik yang dioperasikan dengan memanfaatkan medan magnet. Tersusun atas lempengan metal yang terhubung dilingkupi tabung gelas. Ketika tercipta medan magnet antara dua buah lempengan, lempengan tersebut tarik-menarik sehingga arus listrik dapat mengalir. Ketika medan magnet hilang, lempengan kembali ke posisi semula. Jadi, reed switch ini menggunakan indikator medan magnet. Ketika ada medan magnet, maka reed switch dapat mengalirkan arus. Ya, selanjutnya yaitu alat peraga media pembelajaran KOBA. Apa itu KOBA? KOBA adalah konduktivitas bahan. Nah, dengan tujuan yaitu mengetahui konduktivitas suatu bahan. Alat dan bahannya sebagai berikut. Ya, di sini sudah terlihat rangkaiannya. Di sini ada sumber tegangan, di sini ada tempat untuk meletakkan bahannya. Kemudian di sini juga ada lampu untuk mengetahui indikatornya, apakah bahan tersebut ada konduktivitasnya, yaitu konduktor, semikonduktor, atau isolator. Nah, di sini saya ada jarum pentul. Kita letakkan di sini. Nah, terlihat adanya nyala lampu sehingga dapat dikatakan bahwa jarum pentul tersebut dapat menghantarkan arus, sehingga jarum pentul tersebut dapat dikatakan konduktor. Kemudian selanjutnya yaitu ada dioda. Kita letakkan di sini.
Nah, dapat dilihat bahwa nyala lampunya itu redup, tidak seperti pada jarum pentul yang tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa dioda tersebut bersifat semikonduktor. Kemudian yaitu ada katembat atau pengorek kuping dengan ujung-ujungnya dihilangkan. Nah, terlihat bahwa tidak ada nyala lampu, sehingga dapat dikatakan bahwa katembat tersebut bersifat insulator karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mari kita pelajari lebih dalam. Konduktivitas bahan adalah suatu kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Konduktivitas bahan sendiri ada 3 macam, yaitu konduktor, semikonduktor, dan insulator. Yang pertama kita akan membahas mengenai konduktor. Konduktor adalah material zat padat yang memiliki sifat penghantar arus listrik yang baik, namun memiliki resistansi atau hambatan. Besarnya yaitu R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan dan Rho adalah hambat jenis, L adalah panjang, dan A adalah luas penampang. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Contoh dari bahan konduktor yaitu emas, perak, tembaga, aluminium, zinc, besi. Dari contoh yang telah saya sebutkan, secara berturut-turut memiliki tahanan jenis semakin besar. Jadi, sebagai penghantar, emas sangat baik, tetapi karena sangat mahal harganya, maka secara ekonomis, tembaga dan aluminium paling banyak digunakan. Selanjutnya yaitu semikonduktor. Semikonduktor merupakan material yang memiliki sifat isolator dan konduktor dengan perbandingan 1:1, sehingga sifatnya ada di antara isolator dan konduktor. Bahan semikonduktor merupakan material yang memiliki sifat penghantar arus listrik yang paling bagus, dikarenakan tidak memiliki resistansi atau hambatan, ataupun nilai resistansi mendekati 0, yaitu R mendekati 0. Sebuah semikonduktor akan bersifat sebagai insulator pada temperatur rendah, sedangkan semikonduktor akan bersifat sebagai konduktor pada temperatur ruang. Semikonduktor elemental terdiri atas unsur-unsur pada sistem periodik, seperti silikon, germanium, dan karbon. Selanjutnya yaitu insulator. Insulator merupakan material zat padat yang tidak mampu menghantarkan arus listrik. Insulator dapat berupa karet, kayu, kertas, plastik, dan biasanya benda-benda non-logam. Isolator contohnya dapat kita lihat pada setiap kabel, yaitu berupa karet yang berguna untuk melapisi tembaga atau logam agar arus tetap mengalir pada tembaga. Dengan kata lain, berguna untuk melindungi kita dari sengatan listrik. Oleh karena itu, isolator merupakan penghantar listrik yang paling buruk di antara konduktor dan semikonduktor. Isolator memiliki karakteristik lebih lunak daripada logam, namun tidak berair. Karena sebagus apapun suatu isolator, jika terkena air, maka arus listrik akan dapat mengalir. Isolator memiliki daya resistansi yang tinggi terhadap arus listrik. Karena sifatnya resisten atau menghambat aliran arus listrik, maka benda-benda tersebut disebut insulator. Besarnya itu R sama dengan Rho L per A. Demikianlah penjelasan dari media pembelajaran yang kami buat. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan dari media pembelajaran yang kami buat ini bisa digunakan atau tidak. Yang pertama yaitu tadi MIP. Jadi MIP, magnetic effect probes, bisa digunakan karena apa? Tadi kita sudah lihat bahwa magnet ketika didekatkan di reed switch maka nyala lampu. Jadi terbukti bahwa di sini ada medan magnet yang mempengaruhi reed switch dan lampunya bisa menyala. Yang kedua yaitu tadi alat peraga media pembelajaran maba, yaitu konduktivitas bahan ada 3, yaitu yang pertama konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, dari ketiga bahan tersebut dapat diidentifikasi menggunakan
alat rangkaian seperti ini, sehingga alat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, sekian dari kami. Apabila ada saran, kemudian ada kritik, ataupun dan lain sebagainya, dapat komentar di bawah ini. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga alat media pembelajaran ini bisa kalian contoh dan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.